Salam adik-adik sekolah minggu HKBP Sutoyo. Apa kabar hari ini? Masih semangat? Tetap sehat ya? Dan rajinlah berdoa. Doakan supaya corona bisa cepat hilang dari Indonesia, khususnya kita yang di Jakarta ini, supaya kita bisa beribadah di gereja kita yang sudah lebih 3 bulan. Kita tidak datang ke gereja karena corona masih merajalela di tempat kita. Nah, kita satukan hati dan pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan hari ini untuk kita semua, untuk adik-adik sekolah minggu, diambil dari kitab Kejadian, pasal 9 ayat 8 sampai ayat ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Begini tertulis di dalamnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada lagi dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, masih ingat nggak lagu Pelangi? Ya, kalau Amang masih ingat, ketika Amang masih TK dulu atau masih seperti kalian sekolah minggu, lagu ini sering kita nyanyikan di sekolah minggu atau di sekolah TK pada waktu itu. Ya, sampai masih ingat? Ayo, ingat? Oke, mari kita coba nyanyikan bersama-sama ya. Ya, 1, 2, ya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Ya, itu lagu yang sering dulu waktu Amang masih kecil, masih sekolah minggu atau masih TK, kami nyanyikan. Nah, tapi sekarang apakah lagu itu masih sering dinyanyikan enggak ya? Ya, masih sering enggak? Nah, sebenarnya tahu nggak cerita tentang pelangi? Ya, tahu nggak cerita tentang pelangi? Nah, sebenarnya di Alkitab kita itu ada cerita pelangi. Dan asal muasal dari pelangi itu berasal dari cerita Alkitab. Ya, namun dalam Alkitab
tidak disebutkan ada kata pelangi. Yang ada apa? Kata busur. Ya, busur itulah kata yang diberikan pada waktu itu yang mengisyaratkan atau menunjukkan bahwa busur itu adalah setengah lingkaran seperti pelangi yang bulat, dia setengah lingkaran dan warnanya menarik sekali. Ada merah, ada merah, kuning, hijau. Wah, itu merah, kuning, hijau itu enak sekali ya, indah sekali. Siapa yang pernah lihat pelangi? Ayo, siapa? Pernah? Di mana? Oh, kalau lihat pelangi itu kapan? Setelah hujan. Coba perhatikan nanti kalau datang hujan, sore-sore. Tapi kalau sudah berhenti hujannya, coba lihat di atas. Bisa saja pelangi itu muncul, walaupun kadang dia tidak muncul. Karena bentuknya seperti busur atau setengah lingkaran, memang dalam cerita Alkitab kata pelangi itu dipakai dengan kata busur. Namun sebenarnya itu adalah pelangi, rainbow kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, tahu nggak seperti yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya di dalam Alkitab itu adalah asal muasal atau awal cerita tentang pelangi. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, ada seorang bapak yang bernama Nuh. Dia memiliki istri 1 dan 3 anak yang bernama Sem, Ham, Yafet. Anaknya sudah menikah. Nah, sehingga Tuhan melihat mereka begitu baik. Dan dikatakan bahwa Nuh ini adalah orang yang baik. Orang yang takut akan Tuhan. Demikian juga anak-anaknya. Istrinya juga mendukung. Lalu ketika ada rencana Tuhan ingin menghabiskan bumi atau menghancurkan bumi, karena Tuhan kecewa lihat manusia begitu banyak yang sudah melakukan banyak dosa. Di mana-mana ada kekerasan, di mana-mana ada pembunuhan, di mana-mana ada pencurian, di mana-mana ada yang pembohongan, di mana-mana ada kekerasan dan lain sebagainya. Tuhan kecewa. Waduh, kenapa begini manusia? Kenapa begini hidup di dunia ini? Kenapa mereka begitu kacau balau? Lalu Allah berencana untuk mendatangkan air bah untuk menghapus atau menghilangkan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Tuhan kecewa. Lalu Tuhan mendatangkan hujan, air bah yang lebat bercampur belerang. Lalu Tuhan berpikir, sebelum saya mau mendatangkan air bah, nanti kalau semua makhluk hidupnya tidak ada manusia, terus siapa yang merawat bumi? Lalu Allah berpikir, siapa ya kira-kira? Lalu Allah melihat mencari-cari. Dia pergi keliling mencari siapa yang layak untuk dijadikan penerus, pewaris, menjaga dunia ini atau merawat dunia ini. Lalu dilihatnya, ada Nuh dan keluarganya. Nuh yang baik, yang rajin beribadah, rajin berdoa, takut akan Tuhan. Wah, ini cocok ini. Nuh ini cocok supaya nanti menjadi manusia yang baik, yang merawat atau yang mendiami bumi ini. Lalu Allah mendatangi Nuh. Kemudian dia berkata, "Halo Nuh, salam, apa kabar?" Si Nuh bingung, wah, suara dari mana itu? Ini aku Nuh, Allah. Oh, ya Allah, ada apa? Nah, aku mempunyai rencana untuk mendatangkan air bah ke bumi ini. Dan bukan hanya air, tetapi bercampur dengan belerang. Terus gimana nanti manusia? Udah, gak usah kamu pikirin. Yang penting sekarang kamu buat perahu besar yang bisa nanti dimasuki oleh istrimu, anakmu, dan menantumu, dan juga setiap binatang yang ada di dunia ini
berpasang-pasangan. Hah, aku nggak tukang Tuhan. Aku nggak bisa bertukang. Terus gimana? Tenang aja, kerjakanlah. Lalu Nuh mengerjakan perahu besar sekali. Lalu setelah selesai, dia ingat firman Tuhan. Dimasukkanlah ke dalam perahu itu semua binatang berpasang-pasangan, jantan dan betina. Semua dimasukkan. Lalu datanglah hujan. Datanglah air bercampur belerang. Lalu lambat laun dia pun mengapung. Dan sampai ke atas. Melewati gunung-gunung dan bukit. Air bah menguasai bumi. Seluruh bumi dan isinya. Lalu tidak ada yang tersisa. Nuh yang selamat. Dan istrinya dan anak-anaknya dan menantunya. Berkuasalah air bah di bumi selama 150 hari. Nah, lalu ketika itu terjadi surutlah. Dan ketika air surut, keluarlah binatang-binatang yang berpasang-pasangan, keluarlah Nuh dan anak-anaknya dan istrinya dan menantunya. Lalu dilihatnya, aduh gimana ini, tidak ada apa-apa. Waduh, bagaimana Tuhan? Lalu Tuhan datang menjumpai Nuh dan Tuhan membuat perjanjian. Itulah cerita kita. Itulah cerita Alkitab pada khotbah hari ini kepada kita semua anak-anak sekolah minggu. Allah membuat perjanjian kepada Nuh, dan bukan hanya kepada Nuh, tetapi juga kepada anak-anaknya, dan juga bukan hanya kepada anak-anaknya, tetapi kepada seluruh ciptaannya, kepada seluruh binatang dan tumbuh-tumbuhan makhluk hidup yang pada waktu itu hidup, yang selamat dari perahu. Apa perjanjiannya? Bahwa Allah tidak akan mendatangkan lagi air bah. Allah tidak akan mendatangkan air bah sehingga mengakibatkan kesulitan bagi manusia. Tuhan tidak mau manusia itu lagi celaka. Tidak mau lagi Allah manusia itu mati binasa. Mati demikian, tidak ada gunanya. Lalu dia buat perjanjian, tidak akan mendatangkan air bah selama dunia ada. Nah, lalu Allah berpikir, bagaimana caranya supaya manusia-manusia nanti keturunan Nuh tahu bahwa ada perjanjian itu. Lalu Allah mengatakan, aku akan mendatangkan busur di awan. Itulah pelangi. Dan itulah asal muasal dari pelangi sebenarnya. Yaitu perjanjian Allah, suatu tanda, simbol. Dan ketika kita melihat pelangi, kita ingat akan Tuhan. Kita ingat janji Tuhan. Kita ingat perjanjian Tuhan kepada Nuh dan kepada seluruh bumi ini. Bahwa air bah tidak akan datang lagi. Sehingga selamatlah bumi ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, udah tahu kan bagaimana cerita tentang pelangi? Ya, pelangi adalah tanda, simbol, mengingatkan kita akan perjanjian Tuhan atau janji Tuhan bahwa air bah tidak akan datang lagi. Coba kita nyanyikan lagi ya. Masih ingat gak? Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, sekarang kita sudah lihat pelangi nih. Kalau kita lihat pelangi, ingat janji Tuhan yang manis. Janji yang manis takkan kulupakan. Ya, janji Tuhan selalu baik dan janji Tuhan selalu untuk kebaikan manusia. Nah, kalaupun latar belakang
asal muasal bahwa pelangi itu ada karena ada air bah yang mematikan, yang menyusahkan, yang menyengsarakan. Tapi ingatlah janji Tuhan bahwa pelangi itu adalah janji keselamatan bagi kita semua. Janji bahwa air bah tidak ada lagi. Nah, kalau kita melihat pelangi, jangan ingat air bah. Tapi ingat apa? Janji Tuhan. Dan itulah mengingatkan kita ketika kita melihat busur atau pelangi di awan, kita ingat bahwa tugas kita memelihara ciptaan, seperti topik kita pada minggu ini. Dan inilah menjadi topik minggu se-AKBP bagi kita, panggilan memelihara ciptaan. Memelihara ciptaan yang mana? Nah, ciptaan Tuhan itu bukan hanya tumbuh-tumbuhan, bukan hanya binatang, bukan hanya hewan-hewan atau dan sebagainya. Kita juga adalah ciptaan Tuhan. Teman-teman saya juga ciptaan Tuhan. Orang tua juga ciptaan Tuhan. Kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu juga ciptaan Tuhan. Pendeta juga ciptaan Tuhan. Semua opung dan boru, amang boru, tulang, semua tetangga, om, tante, itu semua ciptaan Tuhan. Nah, ketika kita melihat pelangi, ketika kita ingat janji Tuhan, ingatlah bahwa kita sudah mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Melalui kapan? Melalui apa? Baptisan. Kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus. Tanya orang tua, papa, mama, memang saya sudah dibaptis ya? Kalau belum dibaptis, datang ke gereja. Kita akan baptis. Nah, ketika kita mengadakan perjanjian melalui baptisan itu, maka kita ingat bahwa kita harus memelihara ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan semua, termasuk saya, termasuk diri saya, termasuk orang lain, siapapun di sekeliling kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, guru kita. Sedangkan Tuhan buat perjanjian kepada manusia. Coba kita buat perjanjian kepada Allah. Katakan, Tuhan, saya berjanji, saya akan memelihara ciptaanmu. Saya juga ciptaanmu. Kakak abang saya juga ciptaanmu. Orang tua saya juga ciptaanmu. Opung juga ciptaanmu. Teman-teman saya juga ciptaanmu. Kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu juga ciptaanmu. Pendeta juga dan teman-teman guru sekolah minggu juga ciptaanmu. Oleh karena itu bantu aku supaya aku bisa hidup sesuai dengan janjiku. Oleh karena itu, mana janjimu? Buat perjanjianmu sama Tuhan. Tuhan, aku mau jadi anak yang baik. Itu janji kita. Jadi anak yang baik, anak yang mau memelihara ciptaan Tuhan. Di sekelilingmu, rawatlah, jagalah. Dan tetaplah berdoa, tetap semangat. Apalagi di corona ini, ya, jangan dulu keluyuran, sering pakai masker kalau keluar rumah, rajin cuci tangan pakai sabun, dan ingat, jaga jarak. Oleh karena itu, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkatimu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang pelangi yang luar biasa. Itu adalah tanda atau simbol perjanjian Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan akan selalu merencanakan dan menjanjikan hal-hal yang baik untuk manusia. Jika Tuhan tidak mendatangkan air bah lagi, kami juga berharap pada saat ini, mohon Tuhan bantu kami supaya corona juga cepat berlalu dari Indonesia ini, khususnya di Jakarta ini. Supaya kami bisa Tuhan beribadah sekolah minggu di gerejamu HKBP Sutoyo, sehingga kami bisa bersama-sama dengan teman-teman kami, kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu, para pendeta dan juga majelis atau sintua dan jemaatmu yang lain bersama-sama yang Engkau ciptakan itu memuji dan memuliakan namamu di gerejamu HKBP Sutoyo. Berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami, berkati juga negara kami, berkati juga orang-orang yang peduli dengan corona ini, supaya mereka tetap semangat dan Tuhan berikan kesehatan. Tambahi rezeki buat orang tua kami, jauhkan penyakit dari kami, dan juga dari kami semua, supaya kami bisa dengan sehat menjalani waktu yang telah Tuhan sediakan untuk kami jalani.
Berkati juga teman kami yang sedang sakit, siapapun itu, termasuk secara khusus buat Darren yang saat ini masih lemah dan sakit, supaya Darren juga bisa cepat sembuh Tuhan. Berkati juga setiap usaha orang tuanya, berkati juga obatnya, berkati juga setiap doa yang mendoakan Darren, supaya Darren bisa cepat sembuh dan pulih kembali. Dan suatu saat nantinya kami bisa berkumpul kembali dalam ibadah sekolah minggu di gerejamu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam.